Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa lewat renungan pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan, berfirmanlah kepada kami di pagi yang indah ini. Ajarkanlah kami apa yang harus kami perbuat sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi kepada Engkau. Kami siap menerima renungan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, tema renungan pagi ini yaitu jangan abaikan suara Tuhan. Di dalam Yeremia 25 ayat 7 berkata demikian, "Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri." Nah, saudara, jika kita membaca apa yang telah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, mungkin kita akan menggeleng-gelengkan kepala. Betapa orang-orang Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkoknya. Nah, saudara, namun jika kita mau jujur dan melihat ke dalam cermin, maka ada kemungkinan kita hidup dalam pola yang sama seperti mereka. Orang Israel telah terjebak oleh perbuatan tangan mereka sendiri. Oh, berapa banyak orang yang pada hari-hari ini mengalami hal yang mirip seperti itu, saudara. Karirnya, hobinya, dan sebagainya telah menjadi perhatian dan prioritas yang paling utama dalam hidup mereka, sehingga suara Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya hanya didengar sepintas selalu saja. 23 tahun lamanya Tuhan terus berfirman kepada Israel, namun mereka mengabaikan suara Tuhan. Nah, saya akan bacakan kepada saudara Yeremia 25 ayat yang ketiga. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini. Jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku, dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Saudaraku, 23 tahun mereka mendengarkan suara Tuhan lewat hamba Allah, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka mengabaikan suara Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya maka pada akhirnya mereka mengalami kemalangan yang amat parah. Saudaraku, kepekaan mendengar suara Tuhan di dalam hidup pribadi kita akan terus bertumbuh bila kita setia melatihnya, memupuk persekutuan yang akrab dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab secara teratur dan mentaati setiap kebenaran firman-Nya, menjadikan telinga rohani kita semakin tajam. Saya tertarik dengan Mazmur pasal 29, saudara, yang temanya kebesaran Allah dalam badai. Badai di sini itu merupakan gambaran dari masalah yang berat, suatu tantangan kehidupan, kesukaran yang benar-benar menghimpit yang tiba-tiba terjadi. Nah, apa sebabnya tiba-tiba terjadi badai seperti itu? Kalau saudara baca Mazmur 29, akan indah sekali. Dalam ayat 1 sampai ayat 11 ada kalimat yang diulang-ulang, yaitu suara Tuhan. Tertulis 7 kali, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Jadi 7 kali, saudara-saudara. Nah, kalau di dalam satu pasal ada kata atau kalimat yang diulang-ulang, itu sebetulnya mengandung suatu pelajaran yang amat dalam. Apa sebabnya Tuhan tega menurunkan angin badai yang menimpa kehidupan kita? Oleh karena ketika kita mendengar suara Tuhan lewat mimbar gereja yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah, atau kita mendengar langsung dari pembacaan Alkitab di rumah, tetapi kita tidak memperhatikannya, kita mengabaikan perintahnya, kita tidak lakukan.
Saya teringat kepada Yunus. Yunus diperintahkan oleh Tuhan lewat suara Tuhan supaya pergi ke Niniwe, supaya orang Niniwe bertobat. Lalu apa saudara? Ini Yunus bukannya pergi ke Niniwe tetapi melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis. Dia naik sebuah kapal besar, tetapi Tuhan tiba-tiba menurunkan badai angin ribut yang besar sampai-sampai kapal itu hampir tenggelam. Nakoda kaget kalau ada seperti itu secara mendadak. Pasti ada salah satu penumpang yang sudah berbuat dosa kepada dewa-dewa atau kepada Tuhannya. Ketika diundi, Yunus kedapatan lalu dilempar masuk ke dalam lautan. Dan ternyata angin ribut badai itu langsung diam seketika. Kapal bisa berlayar di lautan yang sangat tenang. Nah saudaraku yang kekasih, di sini mengandung satu pelajaran bahwa kalau kita tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan, sudah diberitakan berkali-kali, namun kita masih tidak taat, apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan datang dengan badai. Tetapi kalau kita sadar di tengah-tengah badai, lalu kita bertobat sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, justru di tengah-tengah badai kita berjumpa dengan Tuhan yang akan menolong kita, membuka jalan dan memulihkan keadaan kita. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, jangan abaikan suara Tuhan. Sesal kemudian itu tidak ada gunanya. Ya, sebabnya mari kita membuka telinga terhadap apa yang Tuhan katakan, lalu kita lakukan sehingga akhirnya kita akan mendapatkan pertolongan dan berkat daripada Tuhan. Nah saudara, saya tutup dengan ajakan ini, berdoalah agar sikap hati yang takut akan Allah terus bertumbuh di dalam hidup kita, sehingga kita bisa mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu di saat pagi ini Tuhan. Ajar kami betul-betul menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar suara Tuhan dan yang melakukan dengan segenap hati. Ampunilah kami kalau kami tidak mengabaikan suara Tuhan karena kesibukan kami dan sebagainya. Biarlah lewat renungan di pagi ini cukup mengubahkan kami, sehingga kami tidak usah akan menghadapi badai yang Tuhan akan datangkan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.